Halo semua, perkenalkan nama saya Audrey Nathaniel Andulsia, bisa dipanggil Audrey, kelas 11-7 nomor absen 7 dari SMA Santa Ursula, Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membantu teman-teman dalam memahami materi kimia kelas 10, yaitu hukum dasar kimia. Mulai dari penjelasannya sampai ke contoh-contoh soal. Nah, daripada lama-lama, kita langsung ke materinya. Nah, aku bakal menjelaskan sambil share PowerPoint yang udah aku buat. Nah, hukum dasar kimia itu apa sih? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hubungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Jadi, dalam hukum dasar ini, kita akan menemukan banyak persamaan kimia. Nah, hukum dasar kimia itu ada 5, yaitu hukum Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac, dan juga Avogadro. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, hukum ini menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, sehingga massa reaktan sama dengan massa produk. Nah, reaktan yang mana, produk yang mana? Reaktan itu unsur-unsur yang bereaksi. Nah, di contoh ini, reaktan itu ada di ruas sebelah kiri, yaitu H2 plus setengah O2. Sedangkan produk itu hasil dari unsur-unsur yang bereaksi itu ada di ruas sebelah kanan, yaitu H2O atau air. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ini tuh misalnya sebelum bereaksi massanya tuh berwujud padat. Namun setelah reaksi, misalnya reaksi pembakaran, massanya jadi berwujud gas. Nah, dari perubahan massa berwujud padat ke wujud gas tersebut, massanya sama, tidak ada yang bertambah atau yang berkurang, hanya berubah wujud. Makanya massa reaktan sama dengan massa produk. Gitu. Nah, supaya makin ngerti, kita langsung aja ya ke contoh soal yang pertama. Senyawa natrium klorida sebanyak 100 gram dipanaskan dalam tabung tertutup rapat. Pada pemanasan ini dihasilkan larutan natrium dan klorida, menurut reaksi persamaan berikut. Berapakah massa reaktan yang dihasilkan? Nah, disebutkan bahwa senyawa natrium klorida itu 100 gram. Artinya, kita tulis NaCl di ruas kiri 100 gram. Nah, karena massa sebelum reaksi itu 100 gram, maka sesuai dengan hukum Lavoisier, massa setelah reaksi yaitu natrium dan klorida sama 100 gram. Sehingga massa reaktan yang dihasilkan yaitu Na plus Cl itu sama 100 gram. Gitu ya teman-teman jawabnya. Nah, supaya tambah ngerti, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Unsur hidrogen dan oksigen habis bereaksi membentuk air. Jika diketahui massa hidrogen yang bereaksi 2 gram dan massa air yang dihasilkan 18 gram, maka massa oksigen yang bereaksi adalah, nah ini kita tulis dulu reaksinya, artinya hidrogen H2 plus 2O2 yaitu gram, menghasilkan uap air yaitu H2O gas. Nah, kita jangan lupa setarakan persamaan reaksinya, artinya O2-nya jadi setengah. Nah, diketahui massa hidrogen 2, massa oksigen ditanya, kita tulis MO2 aja, sama dengan massa uap airnya adalah 18. Nah, karena massa reaktan sama dengan massa produk, makanya kita tulis sama dengan ya teman-teman. Nah, kalau udah kita tinggal pindah ruas aja, jadi massa O2 sama dengan 18 kurang 2, massa O2 sama dengan 16. Nah, udah ketemu deh jawabannya 16 gram. Nah, untuk memastikan lagi, teman-teman bisa tulis massa hidrogennya 2, tambah massa oksigen 16, menghasilkan uap air 18 gram. 16 tambah 2 sama dengan 18, sama kayak massa setelah reaksinya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya massa ruas kanan sama ruas kiri udah sama, artinya jawaban teman-teman udah benar untuk hukum Lavoisier. Nah, catatan juga buat teman-teman, hukum Lavoisier ini hanya berlaku apabila massa reaktan semuanya bereaksi atau habis bereaksi, sehingga dilakukan dalam sistem tertutup. Nah, selesai deh untuk hukum Lavoisier. Selanjutnya kita ke hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, hukum Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Jadi sejarahnya, pada tahun 1789, Joseph Louis Proust melakukan percobaan dengan mereaksikan gas hidrogen dan oksigen.
ternyata hidrogen dan oksigen selalu bereaksi membentuk air dengan perbandingan massa tetap, yaitu 1:8. Nah, supaya makin ngerti, kita langsung coba ya, kita buktikan percobaan Joseph Louis Strauss. Nah, hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Kita tulis dulu nomor atom hidrogennya. Nomor atom hidrogen itu 1. Dan kita tulis nomor atom dari oksigen, yaitu 16. Nah, hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk H2O. Nah, gimana cara buat perbandingannya? Nah, teman-teman lihat di depan huruf H ada angka 2, itu menunjukkan jumlah atom dari unsur H dalam senyawa H2O. Nah, untuk tulis perbandingan H, kita kalikan nomor atom H dengan jumlah atom H di dalam senyawa H2O. Jadi, 1 kali 2, 2 ya teman-teman. Terus karena O cuma punya 1 atom dalam senyawa H2O, maka kita tinggal kalikan 16, yaitu nomor atom O2, dikalikan jumlah oksigen dalam H2O. Jadi 16 kali 1 tetap 16. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, jadi 1 banding 8. Nah, supaya lebih jelas, kita ke contoh yang berikutnya, yaitu kita gunakan senyawa karbon dioksida. Nah, sama kayak tadi, nomor atom karbon itu 12, sedangkan nomor atom oksigen 16. Karbon dan oksigen bereaksi membentuk CO2. Nah, jumlah atom karbon dalam senyawa CO2 itu cuma 1, jadi perbandingan karbon tetap ya 12 kali 1. Nah, jumlah atom oksigen dalam senyawa karbon dioksida itu ada 2, sedangkan nomor atom oksigen itu 16. Artinya 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 4. Jadi 3:8. Nah, gitu deh caranya teman-teman. Nah, supaya makin ngerti, kita langsung coba aja ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapa massa oksigen bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk? Nah, ini kita coba tulis perbandingan massanya dulu. Nah, kita tulis perbandingan massa karbon diketahui perbandingannya 3 ya. Terus diketahui juga massa karbonnya 1,5 gram. Nah, untuk oksigen diketahui perbandingannya 8. Sedangkan masanya ditanya, kita misalkan X. Nah, lalu untuk karbon dioksida perbandingannya itu 11. Sedangkan masanya masih belum diketahui, jadi kita misalkan X juga. Nah, 11 itu dapat dari mana? Ini masih berhubungan dengan hukum Lavoisier sebelumnya teman-teman. Massa reaktan sama dengan massa produk, sehingga 11 didapatkan dari unsur-unsurnya, yaitu 3 tambah 8 gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita cari massa O2-nya. Caranya adalah perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali massa diketahui. Nah, coba kita kerjakan bareng-bareng. Massa O2 sama dengan perbandingan ditanya, yaitu perbandingan oksigennya, yaitu 8, per perbandingan diketahui, yaitu yang diketahui itu massa karbon ya teman-teman. Jadi kita pakai perbandingannya karbon, yaitu 3, dikali massa diketahui 1,5 gram, hasilnya adalah 4 gram. Nah, kita juga menggunakan cara yang sama untuk mencari massa karbon dioksida, itu perbandingan ditanya 11 per perbandingan diketahui kali massa diketahui sama dengan 5,5 gram. Nah, ketemu deh massa dari oksigen dan karbon dioksidanya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari massa karbon dioksida dari massa oksigen yang sudah kita cari juga bisa ya. Jadinya 11/8 kali 4 gram. Nah, hasilnya nanti bakal sama. Gitu deh. Kita coba ke contoh soal berikutnya. Perbandingan massa besi dan belerang dalam besi sulfida adalah 7:4. Berapakah massa besi sulfida yang terbentuk dan reaksi yang tersisa jika direaksikan 14 gram besi dan 2 gram oksigen? Nah, karena ini ditanya reaksi yang tersisa, maka kita harus buat tabel teman-teman.
Nah, isi tabelnya itu ada perbandingan massa, massa mula-mula, massa perbandingan, sama hasil atau sisa. Nah, kita coba kerjain bareng-bareng. Perbandingan massanya diketahui ya, 7:4. Nah, terus juga sesuai dengan hukum Lavoisier, 7 tambah 4, 11. Nah, massa mula-mula diketahui juga. Oh, ini salah ya teman-teman, harusnya sulfur 2. Nah, massa perbandingannya itu kita menggunakan caranya adalah massa mula-mula per perbandingan massa. Jadi 14/7. 2, ini 2/4, 0,5. Nah, lalu untuk hasil atau sisa, itu caranya adalah massa mula-mula dikurang perbandingan massa dikali massa perbandingan terkecil. Nah, massa perbandingan terkecilnya adalah massa perbandingan dari sulfur, yaitu 0,5. Jadi kita pakai massa perbandingannya sulfur. Nah, coba kita tulis massa mula-mula dikurang perbandingan massa dikali massa perbandingan terkecil. Ini hasilnya 10,5 gram. Sulfur juga sama, massa mula-mula dikurang perbandingan massa kali massa perbandingan terkecil sama dengan 0 gram. Nah, untuk hasil atau sisa dari besi sulfidanya, kita tambahkan perkalian dari hasil atau sisa sulfur dengan besi. Jadi 7 kali 0,5 ditambah 4 kali 0,5 sama dengan 10,5 gram. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa produk besi sulfida yang terbentuk adalah 10,5 gram. Ini 10,5 gram. Dan tersisa 10,5 gram per reaksi Fe. Nih, 10,5 gram per reaksi Fe. Nah, sedangkan sulfur itu habis bereaksi, jadi nggak ada sisa. Makanya ini 0. Gitu, teman-teman. Nah, terus ini aku juga ada satu contoh soal lagi. Sama aja caranya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, lanjut. Hukum Peirce juga dapat digunakan untuk menentukan persentase unsur dari suatu senyawa. Nah, untuk ini ada rumusnya teman-teman. Jadi, untuk menghitung massa unsur, caranya adalah jumlah atom kali air unsur per mR senyawa kali massa senyawa. Lalu untuk cari persentase unsurnya, sama jumlah atom kali AR unsur per mR senyawa dikali 100%. Nah, untuk penggunaannya kita langsung ke contoh soal aja. Tentukan kadar unsur penyusun senyawa besi sulfat bila diketahui massa atom relatif unsur besi 56, sulfur 32, oksigen 16. Oke, jadi untuk jawab soal-soal kayak gini, kita cari dulu teman-teman massa atom relatif dari senyawanya, yaitu besi sulfat. Nah, cara cari massa molekul relatif itu kita kalikan massa atom relatif dari suatu unsur dengan jumlah atomnya. Jadi, AR besi yaitu 56 dikali dengan jumlah atomnya 2, lalu AR sulfur 32 dikali dengan jumlah atomnya yaitu 3, terus AR oksigen 16 dikali dengan jumlah atomnya 4 kali 3, 12. Nah, kalau misalnya kita tambah, kita kalikan semua, hasilnya adalah 400 gram per mol. Nah, kalau kita udah tahu nih massa molekul relatifnya, baru kita bisa masukin ke rumusnya. Kadar-kadar unsur itu maksudnya persentase ya. Kadar-kadar unsur itu persentase unsurnya. Nah, jadi kita cari dulu persentase dari unsur besi. Sesuai rumusnya, jumlah atom besi ada 2 dikali AR 56 per mR senyawa kali massa senyawa kali maksudnya kali
100%. Soalnya ditanya kadar ya teman-teman, jadi bukan massa unsur. Nah, hasilnya adalah 28%. Nah, cara yang sama untuk mencari unsur dari sulfur, jumlah atom sulfur kali AR per 400 kali 100% sama dengan 24%. Lalu untuk kadar oksigen itu jumlah atom dikali AR unsur per mR senyawa kali 100% sama dengan 48%. Nah, itu deh teman-teman. Jadi kadar unsur besi 28%, sulfur 24%, oksigen 48%. Gitu deh. Selanjutnya kita ke hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini menyatakan bahwa jika dua senyawa bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, sebenarnya hukum Dalton ini mirip-mirip sama hukum Proust, sama-sama perbandingan. Cuman bedanya itu hukum Dalton punya dua senyawa dan dua perbandingan, sedangkan hukum Proust cuma satu. Jadi bedanya jumlah perbandingannya, teman-teman. Nah, supaya lebih ngerti, kita langsung aja ke contoh soalnya. Unsur A dan B membentuk dua senyawa yang berbeda. 12 gram senyawa X mengandung 6 gram unsur A, 48 gram senyawa Y mengandung 36 gram unsur B. Berapa perbandingan unsur A dalam senyawa X dan Y? Ini harusnya senyawa Y ya, teman-teman. Nah, untuk menjawab, kita biar gampang kita buat tabel. Senyawa, unsur A, unsur B. Nah, senyawanya ada X dan Y. Nah, diketahui 12 gram senyawa X mengandung 6 gram unsur A. Terus 48 gram senyawa Y mengandung 36 gram unsur B. Nah, karena dalam senyawa X itu ada 12 gram, sedangkan unsur A ada 6 gram, maka otomatis unsur B itu 12 kurang 6. Jadi unsur B itu 6. Sama halnya dengan senyawa Y, karena senyawa Y itu 48 gram, sedangkan unsur B itu 36 gram, maka 48 kurang 36 sama dengan 12. Nah, cara menjawab soal hukum Dalton. Kalau misalnya ditanya misalnya unsur A, maka kita harus samakan perbandingan unsur B. Contohnya nih, kayak contoh soal ini. Berapakah perbandingan unsur A? Nah, karena yang ditanya perbandingan unsur A, maka kita harus samakan perbandingan di unsur B yang ini, teman-teman. Samakan perbandingan unsur B yang itu. Nah, kita coba samakan, artinya kita kalikan untuk senyawa X kita kalikan 6, untuk senyawa Y kita kalikan 1 aja, kita samain jadi 36 ya teman-teman. Jadi didapatkan unsur A dan B setelah disamakan itu 36, 12, 36, 36. Itu ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita tulis perbandingan unsur A artinya kita lihat yang ini aja ya. Nih unsur A. Soalnya yang B udah kita samain. Nah, itu. Unsur A itu perbandingan dari senyawa X dan Y itu 36 banding 12. Kita sederhanakan, kita bagi 12. Jadi 3 banding 1. Gitu deh. Nah, biar lebih jelas kita coba ke contoh soal selanjutnya.
Nah, unsur A dan B membentuk dua senyawa, yaitu X dan Y. Massa unsur A dalam senyawa X dan Y berturut-turut adalah 50% dan 25%. Tentukan rumus dari senyawa X dan Y. Nah, kali ini ditanyakannya senyawa ya, bukan unsurnya. Nah, sama kayak tadi kita coba buat tabelnya dulu. Senyawa, unsur A, unsur B. Nah, mungkin kalau misalnya diulangkan nanti unsur A sama B-nya diganti jadi karbon, oksigen. Itu cara ngerjainnya tetap sama ya teman-teman. Nah, lanjut. Senyawa X dan Y. Diketahui unsur A-nya 50% sama 25%. Nah, karena ini persentase, maka kita bisa langsung kurangkan 100% kurang 50%. Jadi, ini kita anggapnya dalam satu senyawa itu 100%. Nah, dalam 100% itu unsur A-nya 50%, maka otomatis unsur B-nya 50%, gitu. Nah, untuk dalam senyawa Y, jadi untuk unsur B-nya 100 kurang 25, 75%. Gitu. Nah, karena ini ditanya senyawa, maka kita samain unsur yang mana. Nah, untuk soal-soal kayak gini, kita samakan yang diketahui aja. Karena ini yang diketahui unsur A, maka kita samakan perbandingan untuk unsur A, gitu ya. Nah, jadi kita samakan unsur A-nya. Ya, kita jadiin 50%, jadi senyawa Y kali 1, senyawa X kali 1, senyawa X, apa sih, Pak? Senyawa X dikali 1, senyawa Y dikali 2. Senyawa X dikali 1, senyawa Y dikali 2. Nah, jadinya unsur A 50%, 50%, unsur B 50%, 150%. Nah, kita bisa langsung tulis perbandingannya. Senyawa X itu berapa, Y berapa. Ini A, ini B. Nah, kita bisa langsung sederhananya teman, 50% banding 50% bisa langsung 1 banding 1. Terus Y 50% banding 150% bisa langsung kita bagi 50 dua-duanya. Jadi 1 dibanding 3. Nah, dapat deh rumus dari senyawa X dan Y. Nah, teman-teman, ini untuk menjawabnya, senyawa X itu jadinya AB, senyawa Y jadinya AB3. Nah, ini dia jawaban akhirnya. Gitu deh. Selesai untuk hukum Dalton. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana, sehingga perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Nah, dari perbandingan ini, kita bisa mencari volume, yaitu dengan volume ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali volume diketahui. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung aja coba ke contoh soalnya. 5 liter gas asetilena dibakar sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. Berapakah volume gas oksigen dan karbon dioksida? Nah, kalau ada persamaan reaksi, teman-teman jangan lupa cek dulu persamaan reaksinya udah setara atau belum. Kalau belum, jangan lupa disetarain ya. Nah, kalau udah disetarain, baru kita bisa masuk ke rumusnya, yaitu pertama kita cari volume gas oksigennya dulu. Diketahui koefisien oksigennya yaitu 5/2, dan karena yang diketahui itu 5 liter gas asetilena, maka kita pakai koefisien diketahuinya yaitu koefisien gas asetilena yaitu 1 dikali volumenya yang diketahui yaitu 5 liter gas asetilena. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hasil volume dari gas oksigen adalah 12,5 liter. Nah, cara yang sama juga untuk mencari volume karbon dioksida, tinggal masukin koefisien ditanya, koefisien diketahui, serta volume diketahui. Dan didapatkan hasilnya 10 liter.
Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 25 liter gas sulfur dioksida bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas sulfur trioksida. Volume gas oksigen dan gas sulfur trioksida adalah, nah ini seperti biasa kita tulis persamaan reaksinya dulu. Dan jangan lupa disetarakan kalau belum setara. Nah, kalau udah setara, kita langsung aja masukkan ke rumus yang tadi. Karena yang diketahui adalah 25 liter gas sulfur dioksida, maka kita pakai koefisien dari sulfur dioksida untuk koefisien diketahui. Nah, dapat deh hasil dari volume gas sulfur trioksida adalah 25 liter. Dan selesai untuk hukum Gay-Lussac. Nah, selanjutnya kita ke hukum yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Nah, hukum Avogadro ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, ini sama aja hukum Avogadro, sebenarnya sama-sama perbandingan juga. Cuman bedanya hukum Avogadro ini lebih memfokuskan pada perbandingan jumlah molekulnya. Gitu deh. Jadi ini bisa ditulis perbandingan volume F1 per F2 sama dengan perbandingan jumlah molekul N2 per N1 sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kayak biasa, biar tambah jelas, kita langsung ke contoh soalnya. 4 liter gas hidrogen mengandung 5 kali 10 pangkat 23 molekul hidrogen. Tentukan volume klorida apabila jumlah molekulnya 8 kali 10 pangkat 23. Nah, ini kita langsung aja masukin ke rumusnya, yaitu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Yaitu volume hidrogen, volume Cl, jumlah molekul H, jumlah molekul Cl. Langsung aja kita masukin angkanya 4 per ditanya jumlah molekul H2 itu 5 kali 10 pangkat 23 per 8 kali 10 pangkat 23. Ini bisa langsung aja kita coret, terus kita kali silang. Jadi 5 sama dengan 32. 32 per 5 sama dengan 6,4 liter. Nah, gitu deh. Sama juga buat soal yang B. Tentukan koefisien nitrogen apabila jumlah molekul. Salah teman-teman, harusnya volume ya. Volume. Nah, gitu harusnya. Tentukan koefisien nitrogen apabila volumenya 20 liter. Nah, sama kayak tadi, langsung kita masukin volume H2-nya 4, nitrogen 20, koefisien H2-nya 5 kali 10 pangkat 23 per ditanya koef N2. Ini karena pangkatnya kita nggak bisa coret, langsung aja kita kali ya. Atau kita sederhanain dulu deh, ini 4 sama 20 nya 1 per 5 gitu. Nah, langsung bisa ketemu koef N2 nya itu 5 kali 5 kali 10 pangkat 23. Jadi 25 kali 10 pangkat 23. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 24. Gitu deh. Nah, selesai untuk semua hukum dasarnya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan dari aku. Semoga ngerti, semoga mudah dimengerti, dan semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal hukum dasar kimia dengan mudah setelah menonton video ini. Terima kasih semuanya.